Weekend kembali menemani akhir pekan Anda bersama saya Naja Luna. Dan saya Fana Syafa. Hari ini kita punya 10 berita yang tentu saja unik, Menarik, dan viral, di mana bisa Anda lihat di kanal YouTube kami, National TV Official. Happy Weekend dan ini sudah memasuki musim holiday. Musim Jelang holiday ya. tahun baru. Gitu dan rasanya Natal. kalau udah happy ya, seneng holiday, apalagi libur panjangnya ada momen Natal, ada Iya, tahun baru juga. Apakah sudah ada rencana untuk tahun baru? Sudah. Kemana? Saya sudah pasti liputan nanti. Liputan. Iya. Kita fokus Iya, liputan. itu kan nanti. Tapi Iya. sekarang kita fokus ke Jurnal Weekend karena kita punya beberapa berita yang sangat menarik dalam sepekan terakhir. Oke, Banyuwangi memiliki berita yang cukup menyenangkan di mana Persewangi Brigado Harjabaga 252 dengan sapu bersih kemenangan di Liga 3 Jatim 2023. Ini Kemenangan berturut-turut ini ya. Berarti selamat kita ucapkan buat Persewangi. Iya. Berita selengkapnya, Ini dia. Dalam laga pamungkas yang digelar di Stadion Diponegoro pada 18 Desember 2023, Persewangi berhasil menang tipis 2-1 atas tim Persebo Muda Bondowoso. Persewangi yang menurunkan beberapa pemain lapis kedua sempat keteteran di babak pertama. Terbukti pada menit ke-35, penyerang Persebo Akmal mampu mencetak gol pembuka untuk timnya. Dengan ambisi memberi kado di hari jadi Banyuwangi ke-252, yang juga bertepatan dengan digelarnya pertandingan ini, Persewangi berbalik memberikan tekanan pada lawan, yang akhirnya mampu menghasilkan 1 gol balasan sebelum turun minum, melalui Ilham pada injury time, tepatnya menit 45+1. Di babak kedua, Persewangi berhasil berbalik unggul dengan lahirnya gol dari strikernya Derby melalui titik penalti pada menit ke-78. Skor 2-1 untuk tim kebanggaan warga Banyuwangi ini tetap bertahan hingga pertandingan usai. Manajer Persewangi M. Yunus Wahyudi mengatakan jika ia sangat bangga terhadap timnya. Mereka bisa tampil dengan baik dan memuaskan para penonton serta supporter yang hadir di setiap pertandingan. Dirinya tak menyangka jika Persewangi yang meraih hasil negatif dalam tiap laga uji coba ternyata mampu memenangkan pertandingan sejak awal Liga 3 PSSI hingga laga pamungkas melawan Persebo. Perlu diketahui bahwa di grup A Liga 3 PSSI Jawa Timur 2023 dihuni oleh 3 tim yaitu Persewangi Banyuwangi, NZR Sumbersari, dan Persebo Muda Bondowoso. Saya sangat bangga untuk hari ini. Ternyata anak-anak saya bisa menghibur rakyat Banyuwangi, para supporter, dan siapapun yang nonton. Setiap Persewangi tanding selalu kita diberi kemenangan oleh Allah. Karena kita tidak menyangka bahwa selama ini kita uji coba, kalah terus karena permainan yang belum siap benar. Ternyata dalam pertandingan dari awal lawan RZR dari Sumbersari Malang, kita selalu diberi permainan yang luar biasa. Sampai detik hari ini pun kita terhibur sekali dan merasa puas. Ini hadiah juga kepada Kabupaten Banyuwangi karena hari ini ulang tahun yang ke-253, maka 252 ya. Saya hadiahkan kemenangan ini untuk Banyuwangi, kecintaanku, tanah kelahiranku, dan untuk rakyat Banyuwangi serta supporter bahwa hadiah kemenangan, kebahagiaan yang kita nanti semoga kita menjadi tuan rumah lagi di putaran kedua karena kita akan menghadapi dari Kediri, Madura, dan dari Sidoarjo gitu. Walaupun awalnya kita berangkat terakhir, kita tertatih-tatih berangkat dengan segala kekuatan kita semuanya bersama, para supporter dan rakyat Banyuwangi yang mendukung, toh nyatanya hasilnya luar biasa lah. Kita terbagus di antara kabupaten yang lain menurut saya. Kita perkuat lagi, kita tata semuanya. Tadi saya sudah ngomong dengan coach bahwa mungkin libur 3 hari, setelah itu kita genjot fisiknya yang lebih penampilan daripada yang hari kemarin dan hari ini gitu. Yunus menambahkan, selanjutnya tim Persewangi binaannya akan diliburkan selama 3 hari sebelum kembali berkumpul untuk persiapan babak 28 besar yang rencananya akan digelar pada awal Januari 2024 mendatang. Sementara itu, Ketua Panpel pertandingan Grup A Liga 3 Jatim, Agung Hoirul Rizal ikut memberi apresiasi. Dari evaluasi yang dilakukan supporter Persewangi dan penonton yang hadir sejak putaran awal hingga putaran kedua, semuanya mampu menjaga ketertiban dengan baik. Untuk itu, Agung mengaku siap menjadi tuan rumah babak 28 besar Liga 3 PSSI Jawa Timur mendatang. Diprediksi Persewangi akan tergabung dengan Triple S Kediri, Mitra Baruna Utama, dan Persepam Pamekasan.
Oke, evaluasi pertandingan sore ini berjalan dengan lancar, walaupun ada sedikit terjadi gesekan, tetapi bukan terjadi fisik ya, cuma antar pemain biasa. Untuk supporter mulai dari Laros Singkirat, Laros Banyuwangi, Skuadra Lasblang, semua sangat menjaga ketertiban mulai dari awal putaran pertama sampai putaran kedua. Oleh karena itu saya selaku Panpel, insya Allah menyatakan siap untuk menjadi tuan rumah di babak 28 besar. Yang kita masuk di grup B, insya Allah akan ketemu Persewangi Banyuwangi, Triple S Kediri, Mitra Bola Utama atau MBU, dan Persipam Pamekasan. Dan insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 8 Januari, 10 Januari, dan 12 Januari. Saya nyatakan untuk Kabupaten Banyuwangi siap untuk menjadi tuan rumah di putaran babak 28 besar. Selebihnya untuk regulasi bisa dijelaskan oleh Asprop PSSI. Silakan, Pak. Om, banyak yang komen masalah lapangan kering sama keras, Om. Gimana, Om? Lapangan kering tambah keras, insya Allah ke depan saya akan evaluasi. Dalam hal ini Dispora ya yang berwenang masalah ini, tapi saya akan evaluasi ke sana dan saya akan bilang ke dia untuk lapangan supaya lebih diperhatikan lagi ya, terutama masalah kerasnya lapangan tadi ya. Oke, terima kasih. Agung menambahkan terkait kualitas lapangan yang kering dan keras, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dispora di Kabupaten Banyuwangi untuk lebih memperhatikan terkait hal itu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Adi Tama, National TV melaporkan. 2 jempol untuk Persewangi. Lebih dong. Lebih, 4 semuanya 4 ini. jempol. Jadi kita kasih selamat dulu ya. Untuk Persewangi akhirnya berhasil menjadi juara grup usai menjalani seluruh laga di grup A Liga 3 PSSI Jawa Timur 2023. Ya, grup kemarin ada 3 tim ya, di mana ada Persebo Muda Bondowoso, NZS Sumbersari, dan Persewangi Banyuwangi. Ada Betul 3. sekali, dan dalam pertandingan yang digelar di Stadion Diponegoro pada 18 Desember 2023 kemarin, yang terakhir itu kan bertepatan dengan Hari Jadi Banyuwangi ke-252. Ini pasti rakyat Banyuwangi sorak-sorak gembira ya. Iya dong, ini juga menjadi momen yang istimewa dalam hari istimewa. Jadi juga dipersembahkan untuk Hari Jadi Banyuwangi. Ini luar biasa sekali. Kita juga merasa ikut senang dan semoga Persewangi bisa melaju lebih ke lebih tingkat nasional, tingkat internasional kan betul, bisa saja. lebih tinggi lagi. Apalagi sekarang menjadi juara grup ya, Iya. dan akan bertanding lagi di fase berikutnya. Dan selanjutnya tim Persewangi binaannya akan diliburkan selama 3 hari sebelum kembali berkumpul untuk persiapan babak 28 besar yang rencananya akan digelar pada awal Januari 2024 mendatang. Cuma 3 hari tapi ya liburnya ya? 3 hari, tapi kan mungkin bisa dibuat menyambut tahun baru, bakar-bakaran. Kita liburnya cuma 1 hari lah ya, mereka 3 lebih banyak. Ya, kita doakan mudah-mudahan dengan hasil yang baik ini bisa bernambah baik pula di fase berikutnya di babak 28 besar yang kita harapkan Persewangi juga bisa meraih hasil positif kembali untuk menjadi yang terbaik dan melaju ke babak berikutnya. Ini keren loh, Persewangi pernah menang telak, lawannya kosong gitu ya, 0 gol gitu. Kali ini yang terakhir itu menang tipis 2-1. Tapi tetap menang kan? Tetap menang. Tapi ada perbedaannya. Karena kalau di pertandingan yang terakhir kemarin itu beberapa pemain yang dimainkan adalah pemain lapis. Pemain lapis. Iya, dalam arti bukan skuad utama, tapi ternyata berhasil meraih kemenangan. Keren banget. Selamat untuk Persewangi. Oke, kita ke kabar yang lain. Kalau tadi tentang Persewangi dan olahraga, kita ke kabar berikutnya dari Sumatera Barat, di mana korban erupsi Gunung Merapi Sumbar dinyatakan meninggal dunia. Ini berita duka dan kami turut berduka cita. Seperti apa berita selengkapnya? Ini dia. Ratusan warga mengirimi pemakaman Zafira Zahrin Febrina di TPU Tunggul Hitam, Kota Padang, Sumatera Barat. Remaja berusia 19 tahun ini adalah salah satu dari puluhan korban erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada 3 Desember 2023 lalu. Zafira tercatat sebagai mahasiswa D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang serta atlet pencaksilat berprestasi di Kota Padang. Sebelumnya, Zafira sempat dirawat di RSUP M. Jamil Padang selama 2 minggu akibat luka bakar yang ia alami. Namun Zafira akhirnya meninggal dunia pada Minggu sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Dengan ini, jumlah daftar korban meninggal akibat erupsi Gunung Merapi kini menjadi 24 orang. Kepergian Zafira Zahrin Febrina meninggalkan duka mendalam bagi kawan-kawannya. Utari, salah seorang teman korban di SMAN 5 Padang, mengaku sangat kehilangan sosok sahabat yang selama ini dikenal mudah bergaul dengan siapa saja. Selain itu, ia juga siswa berprestasi di cabang pencaksilat. SMA 5. Teknik sipil, Bang.
di SMA SMA? IPA. IPA itu orangnya tuh mudah bergaul. Kayak tadi yang tadi jelasin tadi itu. Kayak banyak tuh di Instagram tuh tadi lihat kan orang-orang yang nggak kenal IPA pun ikut ngedoain. Hobi Udah dari SMP kalau nggak salah. SMP. Sebelum menjalani perawatan, Zafira sempat beberapa kali pindah rumah sakit. Dari RSUD Padang Panjang, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi, dan terakhir di RSUP M. Jamil Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Ara Wirkariwi, National TV melaporkan. Meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah Sakit RSUP M. Jamil Padang. Ya, kita ikut berduka cita. Semoga saja Zafira Zarin Febriani mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan perlu diketahui pemirsa bahwa Zafira merupakan satu dari puluhan korban yang terdampak akibat erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada awal Desember, tepatnya pada 3 Desember 2023 lalu. Dengan jatuhnya korban ini, jumlah korban yang dinyatakan tumbang ada 24 korban yang dinyatakan meninggal dunia ya. Betul. Dinyatakan meninggal dunia. Dan ini juga menyisakan duka yang mendalam bagi teman-temannya. Seperti diketahui, remaja berusia 19 tahun ini adalah remaja yang penuh dengan prestasi, diantaranya dari cabang olahraga silat ya, silat atau taekwondo. Jadi teman-temannya merasa kehilangan, apalagi Zafira ini adalah pribadi yang sangat supel dan mudah bergaul dengan siapa saja di lingkungan sekolahnya. Diketahui korban ini mengalami sejumlah luka bakar di tubuhnya ya, yang akhirnya beliau meninggal pada Senin 18 Desember 2023. Dan juga beliau sempat dipindah berkali-kali dari rumah sakit. Dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lainnya. Iya betul. 3 rumah sakit loh. Betul sekali. Dan rasa duka ini tidak jadi dirasakan oleh teman-teman maupun gurunya, tetapi juga seluruh anggota keluarga dan saudara-saudaranya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran yang seluas-luasnya. Baik, dan kita akan bergeser ke kabar yang lain. Nanti ada satu berita ini juga masih tentang tewasnya berita duka korban. Ya. Di antaranya adalah santri yang meninggal. Tetapi untuk selengkapnya, tunggu kami kembali dalam Jurnal Weekend. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Weekend. Hampir lupa gara-gara holiday seperti ini. Terlalu senang gitu ya. Ya padahal kan yang libur panjang itu adalah anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah. Kemudian guru. Guru. Kita nanti terakhir-terakhir. Begitu ya. Kita liburan setiap hari sambil kerja ya. Iya. Baik, kita ke berita pertama di segmen yang kedua ini. Ya, misteri kematian santri Ponpes Raudatul Mujawidin di Tebo, Jambi ini masih menjadi misteri dan masih diselidiki pihak kepolisian. Seperti apa perkembangan dari berita ini? Kita simak selengkapnya. Ini dia. Pada 14 November 2023 lalu, Airul Harahap, salah satu santri di Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin, menghembuskan nafas terakhirnya. Remaja 13 tahun itu ditemukan tak bernyawa di lantai 3 asrama pondok pesantren yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi tersebut. Merasa janggal dengan kematian anaknya, ayah korban membuat laporan polisi ke Polres Tebo pada tanggal 17 November 2023. Tujuannya untuk mengungkap penyebab utama kematian putranya, apakah murni karena tersengat listrik atau karena hal lain. Hingga kini pihak keluarga berharap adanya keadilan dalam kasus kematian korban. Di sisi lain, 1 bulan pasca peristiwa itu, pihak Ponpes Raudatul Mujawidin akhirnya buka suara. Mereka menyebut bahwa pihaknya telah membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap penyebab kematian santri muda tersebut. Hasilnya, tim pencari fakta Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin Tebo, Jambi menyebutkan bahwa kematian korban diduga karena tersengat listrik. Hal itu berpedoman pada hasil visum yang dikeluarkan oleh Klinik Rawat Inap Rimbo Medical Center. Meski demikian, Ponpes Raudatul Mujawidin menyatakan mendukung dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Keluarga besar Pondok Pesantren sangat mendukung proses hukum yang sedang berlangsung. Kami tidak pernah punya niat menutup-nutupi. Sekali lagi, mengapa hari ini kami baru menyampaikan, karena niat kami menyampaikan informasi yang utuh, tidak prematur, seperti itu. Kemudian kami juga sangat kooperatif. Apapun yang diminta dari kepolisian, kami terbuka. Kami mengikuti proses ini dengan baik. Selanjutnya, Bapak Ibu,
kami juga terus mendampingi keluarga dan melakukan tirakat khusus untuk almarhum. Jadi di internal ketika selesai aktivitas jamaah dan sebagainya, aktivitas ngaji, kami selalu mengirim doa. Berdasarkan fakta, 1 minggu sebelum peristiwa, tidak ada sesuatu yang mencurigakan dari lingkungan AH di asrama dan sekolah yang menyebabkan ada indikasi lain di luar peristiwa meninggalnya AH yang diduga awalnya adalah musibah kecelakaan tersengat listrik berdasarkan surat keterangan kematian dari klinik Rimbo Medical Center yang tadi akan terlampir yang dilihat oleh teman-teman. Jadi memang berdasarkan audit kami tim hukum melihat tidak ada sesuatu yang mencurigakan dari lingkungan AH selama proses 1 minggu sebelum kejadian. Hingga kami kemudian mendefinisikan mendasarkan kematian beliau sesuai dengan visum awal dari klinik Medical Center di Rimbo Ujang. Selanjutnya, kronologi fakta pada hari kejadian. Rekan-rekan jurnalis semua, pada hari Selasa 14 November 2023, berdasarkan rekaman CCTV tepat pada pukul 17.41, AH tertangkap kamera berjalan santai di area kamar dengan menenteng kain menuju pintu samping untuk kemudian terdeteksi dari rekaman naik ke lantai atas. Dalam rentang waktu 17.41 sampai 17.55 WIB atau lebih kurang 14 menit, AH naik ke atas dalam keadaan sehat sampai kemudian digotong teman-temannya untuk diselamatkan dan dibawa ke klinik Rimbo Medical Center. Setelah sampai di klinik, AH dinyatakan meninggal oleh klinik dengan keterangan karena kecelakaan tersengat aliran listrik. Berdasarkan keterangan itulah, kemudian pihak pesantren mengetahui bahwa AH meninggal karena tersengat listrik. Jadi tidak ada ucapan pesantren itu yang kemudian dianggap tidak berdasar ya. Kami mendasarkan pada surat keterangan dari klinik. Kasus kematian santri muda di Ponpes Raudatul Mujawidin ini menjadi atensi pihak kepolisian Resort Tebo. Mereka berkomitmen akan mengungkap kasus ini secara terbuka agar semuanya menjadi jelas. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga membongkar makam korban serta melakukan otopsi. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Masih menjadi misteri, tapi pihak Ponpes menyatakan bahwa korban meninggal akibat tersengat listrik. Ya, tetapi dengan hal ini pihak keluarga masih belum bisa menerima apa yang disampaikan oleh pihak Ponpes karena dirasa ada sejumlah kejanggalan dalam meninggalnya korban. Dan hal ini juga sampai hari ini masih diminta oleh pihak keluarga supaya terus diusut, termasuk mengadu ke pihak kepolisian setempat. Kalau boleh positive thinking, mungkin pas kesetrum gitu ya, mungkin jatuh, jadi di beberapa spot tubuh korban ada sejumlah lebam-lebam atau luka-luka. Dan kalau dari pihak pesantren sendiri menyampaikan hal itu berpedoman pada hasil visum yang dikeluarkan oleh klinik rawat inap Rimbo Medical Center, dan kasus kematian santri muda di Ponpes ini menjadi atensi pihak kepolisian Resort Tebo untuk diungkap lebih dalam lagi. Dan pihak kepolisian terus berkomitmen agar mengungkap kasus ini secara terbuka agar semuanya menjadi jelas. Kita ke kabar yang lain. Kalau tadi dari Jambi, sekarang masih dari Jambi juga, di mana proses eksekusi bangunan dan lahan berujung bentrokan. Bentrokannya parah nggak ya? Selengkapnya, ini dia. Anggota Polresta Jambi terpaksa mengeluarkan sejumlah tembakan peringatan untuk membubarkan bentrokan yang terjadi antara petugas dan tergugat serta masanya. Insiden itu terjadi saat proses eksekusi bangunan dan lahan seluas 1 hektar sedang dilakukan di kawasan Jalan Tingkir Timur, Selincah, Kota Jambi pada Senin 18 Desember 2023. Meski suasana sesaat sempat tenang, namun tergugat masih melakukan perlawanan dan berusaha menguasai maupun menghentikan alat berat yang akan digunakan petugas untuk proses eksekusi. Hal itu membuat polisi bertindak tegas dengan menangkap tergugat maupun provokatornya. Akibatnya kericuan kembali terjadi dan situasi baru kondusif setelah para pelaku diamankan ke Mapolda Jambi. Kapolsek Jambi Timur sekaligus koordinator lapangan pengamanan Kompol Yumika Putra menegaskan, sejak awal pelaksanaan eksekusi, pihak tergugat melakukan perlawanan dan membuat 2 orang petugas terluka terkena sabetan pisau. Bahkan petugas juga menemukan 2 pucuk pisau serta belasan bom molotov. Tadi sempat terjadi chaos karena dari pihak penggugat mengumpulkan
masyarakat yang tidak kita ketahui dari mana, dan diantaranya ada yang membawa senjata tajam, sehingga salah satu dari personel kami ada yang mengalami luka, namun kita amankan, nanti masih kita lakukan pemeriksaan. Ini yang memprovokasi massa untuk supaya kegiatan eksekusi ini tidak bisa dilaksanakan. Eksekusi ini dilaksanakan Pengadilan Negeri Jambi usai keluarnya putusan Mahkamah Agung tahun 2022 lalu, di mana penggugat atas nama Minarti memenangkan perkara atas bangunan dan tanah seluas 1 hektar yang selama ini dikuasai pihak tergugat Sabarudin. Dari Kota Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Bentrokan ini dikarenakan pihak tergugat melakukan perlawanan dan melukai petugas. Dan harusnya merasa tidak terima. Iya, harusnya bisa dibicarakan baik-baik kan, diskusi gimana enaknya. Itu sebenarnya sudah ada keputusan memang, ya, sudah ada keputusan dalam bentrokan yang terjadi di kawasan Jalan Lingkar ini ya, Jalan Lingkar Timur, Selincah, Kota Jambi. Itu terjadi pada 18 Desember kemarin. Jadi di mana ini pihak tergugat melakukan perlawanan, bahkan petugas sempat dilukai ya. Sempat dilukai dan mengambil alih alat-alat berat yang digunakan oleh petugas, dan polisi pun terpaksa mengeluarkan sejumlah tembakan peringatan serta menangkap tergugat dan sejumlah provokator. Nah ini dia, Pasti bisa jadi tergugatnya itu sebenarnya sudah terima, tetapi karena ada provokator, makanya dia menjadi tidak terima dan akhirnya menjadi insiden yang tidak menyenangkan, bentrokan antara pihak keamanan dan juga tergugat. Tobat-tobat deh provokator ya. Kita beralih ke berita selanjutnya, masih di Jambi, konflik lahan petani sawit nyaris bentrok dengan preman. Ini bentrokan lagi ya. Iya, mungkin tapi adu beda. mulut gitu. Kalau tadi tergugat dengan pihak keamanan. Sekarang antara massa dengan seseorang yang atau gerombolan yang diduga preman. Selengkapnya ini dia. Ketegangan yang terjadi pada Senin 18 Desember 2023 itu melibatkan antara petani sawit dengan kawanan preman bersenjata tajam di lahan perkebunan kelapa sawit Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro, Jambi. Diduga, para preman itu merupakan orang suruhan Ketua Koperasi Bersatu Arah Maju atau Koperasi BAM, Sarpani alias Pepen. Kawanan preman tersebut tampak mengacungkan senjata jenis samurai dan badi ke arah petani. Mereka menghadang kendaraan truk pengangkut kelapa sawit petani yang hendak keluar dari lokasi kebun. Konflik yang terjadi di lahan pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada Koperasi BAM seluas 691 hektar pada kawasan hutan produksi terbatas di Desa Sungai Gelam, Muaro, Jambi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sebenarnya, SK Menteri Pemanfaatan Lahan ini diserahkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2018 lalu kepada 380 orang masyarakat penerima yang tergabung ke dalam Koperasi BAM. Namun hingga saat ini mereka mengaku tidak dapat mengelolanya. Beberapa petani menyebut ratusan hektar lahan yang di atasnya terdapat tanaman kelapa sawit itu kini dikuasai oleh sekelompok orang termasuk Ketua Koperasi BAM Pepen. Sementara masyarakat yang namanya tercantum di dalam SK merasa dirugikan lantaran selalu dihalang oleh sekelompok orang yang diduga suruhan saat hendak masuk dan mengelola kebun mereka. Ketua koperasi kita tidak diberikan ke anggota. Selama ini itu masyarakat akan mengelola, akan menggarap, itu selalu dilarang, selalu diusir. Jadi semua masyarakat atau semua anggota yang terdaftar di dalam SK semuanya tidak mendapatkan pengelolaan. Koperasi apa? Koperasi Bersatu Arah Maju. Kami menuntut hak yang diberikan oleh Bapak Presiden pada waktu tahun 2018 sampai sekarang anggota tidak bisa mengelola yang pemberian dari pemerintah. Dan saat ini anggota yang ada di SK menuntut pengelolanya melalui penegak hukum, melalui pemerintah, tolong diberikan penegakan hukum kepada dasar-dasar yang ada di SK Menteri. Bahkan menurut undang-undang di SK Menteri, lahan ini tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diperalihkan tangan, tidak boleh diwariskan. Nah, kenapa yang sekarang yang pengelolaan hak, yang pemberian pemerintah yang diberikan oleh Bapak Presiden, kok dikelola oleh pihak lain? Kapan kami masuk, kami diusir oleh preman. Kapan kami masuk, katanya koperasi ngajak mediasi, tapi tidak ada kunjung mediasi. Sementara itu, salah satu pekerja Koperasi BAM, Manto, menyebut bahwa tidak ada kawanan preman atau orang suruhan yang dibayar di lokasi perkebunan sawit yang saat ini masih dalam konflik. Kalau kita kan di sini sebagai pekerja nih, Pak. Kalau masalah yang
diberitahukan itu kan tidak tahu-menahu ya kan. Kalau di sini bahasa premanisme tidak ada itu Pak. Kalau yang bahasanya mungkin yang dibilang dari oknum itu PK di sini, tidak ada premanisme di sini. PK namanya Pak? Iya, karena mereka tapi pun PK bawa sejam boleh? Senjata tajam boleh? kalau senjata tajam sih kita kurang paham itu, Mbak. Sementara itu, salah satu pengelola lahan kebun kelapa sawit Koperasi BAM Limbong mengaku bahwa ia tidak termasuk ke dalam 380 masyarakat yang tercantum di SK Menteri. Namun ia memiliki SK khusus dari Ketua Koperasi BAM untuk mengelola lahan sekaligus menikmati hasilnya. Saya bukan anggota koperasi, jujur. Saya dipercaya untuk mengelola. Suratnya pun nanti kutunjukkan sama Abang. Bapak bukan anggota koperasi? Bukan, pengelola. Bukan dari SK koperasi juga? Bukan, kalau aku bukan. 380 itu nggak ada? Bukan kalau aku, tapi aku pengelola. Bapak berani ambil ini Pak? Berdasarkan surat itu tadi. Aku pun mulai kemarin Bang Domi masuk sini, aku keluar. Tapi itu alasan aku. Kalau tidak ada surat dari koperasi, berarti aku maling. Kan gitu, Komandan. Jadi Komandan pun mau seret saya siap. Bukan nyeret. Bukan, maksud aku gini, biar ada kepercayaan. Ya. Enak kita temukan nanti sama Domi, sama siapa? Pepen. Para petani yang namanya tercantum di dalam SK Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia itu berharap bisa mendapatkan keadilan. Mereka menyatakan akan terus berjuang hingga hak mereka untuk mengelola lahan itu bisa didapatkan. Dari Muaro Jambi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Ini ngeri nih, ada senjata tajamnya soalnya di premannya. Betul sekali, ini sangat disayangkan juga ya. Tapi memang dua-duanya ini ya, dua-duanya kalau yang dari petaninya merasa dia sudah mendapatkan hak karena mendapat limpahan yang sudah diserahkan oleh Presiden Indonesia Jokowi. Sementara dari preman atau yang diduga orang suruhan ini, mereka ternyata dari pihak perusahaan sendiri tidak mengakui bahwa itu adalah preman atau orang suruhan karena mereka merasa tidak melakukan hal tersebut. Ini yang masih menjadi masalah. Iya, lebih ngerinya lagi, kawanan preman tersebut tampak mengacungkan senjata jenis samurai dan badik ke arah petani dan menghadang truk angkutan sawit, sehingga menghalang aktivitas para petani yang sedang mengangkut hasil panenannya. Ini juga sangat disayangkan, dan dengan adanya konflik ini, sementara pihak petani pun tetap menuntut supaya lahan yang seharusnya menjadi hak mereka bisa dikembalikan, supaya mereka bisa mengolah dan mendapat hasil dari apa yang menjadi hak mereka ini, bukan sebaliknya. Mending kumpul, duduk sambil ngeteh, dibicarain baik-baik gitu ya. Tapi kalau berdasarkan keputusan kan udah dapat sebenarnya ya, sudah dapat. Dan kita nanti akan kembali di segmen yang ketiga masih dengan beberapa berita yang lain. Kalau tadi tentang bentrok, nanti tentang kebakaran. Jangan kemana-mana, tetaplah di Jurnal Weekend. Jurnal Weekend masih bersama Anda, bersama saya Naja Luna. Dan saya Wana Syafa. Seperti yang sudah kita janjikan, beritanya berbeda dengan sebelumnya ya. Berbeda dengan sebelumnya. Kalau tadi tentang bentrok, sekarang tentang kebakaran dari Jambi, di mana puluhan rumah di Kampung Nelayan dilahap si jago merah. Puluhan, berarti parah ya menyebarnya apinya. Sangat parah. Dan untuk berita lengkapnya kita simak videonya. Ini dia. Dalam rekaman video amatir milik warga ini menunjukkan kebakaran hebat yang melanda puluhan rumah di Jalan Bahari, lorong Masjid Saadatul Abdiyah, Kelurahan Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Tampak api dengan cepat menjalar dari rumah ke rumah sehingga membuat panik warga sekitar. Kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk ini terjadi sekitar jam 1 dini hari, di mana warga saat itu sedang tertidur lelap. Besarnya kobaran api membuat warga berhamburan keluar rumah dan berupaya melakukan pemadaman sebisanya. Dugaan sementara, sumber awal api muncul dari rumah kos yang telah 3 bulan tidak dihuni. Selain padanya hunian, kobaran api yang cepat membesar karena bangunan yang terbakar merupakan rumah semi permanen yang terbuat dari kayu dan papan. Lurah Kampung Nelayan Sopian mengatakan, dari data sementara, dalam peristiwa kebakaran itu menghanguskan sebanyak 20 unit rumah. Informasi dari masyarakat rumahnya kosong, ditinggalkan warganya ya, di jalan RT 13, di jalan masjid RT 13, diperkirakan sekitar 20 rumah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Iswardi, mengatakan setelah mendapat laporan dari warga, pihaknya langsung turun ke lokasi kebakaran. Sempitnya jalan menuju lokasi membuat petugas sempat kesulitan menjangkau TKP. Setelah sekitar 1 jam lamanya, akhirnya petugas berhasil memadamkan api tersebut. Sedangkan mengenai penyebab terjadinya kebakaran belum diketahui karena masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Diperkirakan lebih kurang jam 1, kami dapat telepon pemberitahuan bahwa telah terjadi kebakaran di lorong Bahari, Jalan Bahari. Begitu kami dapat informasi, kami langsung meluncur ke lokasi. Memang api sudah besar dan langsung menurunkan peralatan dan armada, langsung membentuk formasi untuk melakukan melokalisir kejadian itu, lokasi itu. Kita sulit lokasi armada masuk ke lokasi, akses masuk. Kemudian sumber air, kebetulan sedang pasang surut. Untungnya kita banyak menggunakan mesin portable yang turun ke sungai. Tugas kita mentransfer air ke mobil, kemudian ada yang langsung menyemprot melalui mesin langsung ke lokasi. Dari Tanjung Jabung Barat, Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Diperkirakan sekitar 20 rumah. Banyak sekali ya. Hampir pada sekampung penduduk. sih. Iya, pada Memang kebetulan pada penduduk. Ini terjadi pada 15 Desember 2023. Dan yang lebih mengagetkan karena ketika kebakaran terjadi sekitar jam 1 dini hari, di mana ketika orang sedang nyenyak-nyenyaknya tidur dan enak-enaknya bermimpi. Dan kebakaran ini diduga berasal dari rumah kosong ya. Rumah kosong dan melibatkan rumah-rumah yang dihuni. Atau merembet ya. Iya betul, dan ini terjadi subuh ya, pukul 1 1 dini hari. Belum subuh, itu masih dini hari itu. Dini hari. Dan sehingga menimbulkan kepanikan yang luar biasa dari para warga sekitar. Dan otomatis memang kebakaran membuat warga panik dan mereka berusaha melakukan pemadaman dengan alat seadanya supaya tidak semakin merembet ke tempat-tempat yang lain. Karena tercatat ada 20 rumah yang terbakar akibat insiden itu. Beruntung tidak ada korban jiwa sejauh ini, tapi api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam lamanya oleh petugas pemadam kebakaran. Dan sampai saat ini masih dalam pihak penyelidikan. Pihak kepolisian. Betul. Kita ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya masih dari Jambi, mobil ekspedisi terbakar di depan Mapolres. Masih tentang kebakaran lagi. Kalau tadi kendaraan, kalau tadi rumah ya, sekarang kendaraan atau mobil ekspedisi. Selengkapnya, ini dia. Inilah detik-detik terjadinya kebakaran hebat yang menimpa sebuah mobil ekspedisi bermuatan barang paket saat melaju dari arah Pekanbaru Riau menuju Jakarta. Kendaraan itu tiba-tiba terbakar saat berada di Jalan Raya Lintas Nasional Maro Jambi, kilometer 33, atau tepat di depan kantor Mapolres Maro Jambi. Kejadian ini sontak membuat warga sekitar kaget, karena kendaraan tersebut mulai mengeluarkan asap dari sisi belakang saat mobil masih melaju. Selanjutnya, kendaraan itu langsung berhenti tepat di depan markas Polres Muaro Jambi. Dede Sutono, sopir mobil naas tersebut, mengatakan awal kebakaran itu ia ketahui saat tiba-tiba muncul asap tebal dari bak belakang ketika mobil masih berjalan. Setelah berhenti, ia bersama temannya berusaha untuk membuka pintu belakang kendaraan namun mengalami kesulitan. Di sisi lain, api yang terus menjalar membuat seluruh muatan berupa paket ludes terbakar. Awalnya ada asap keluar dari winbox, terus saya ke pinggir, saya langsung buka pintu belakang sama winbox, itu asap masih ada. Pas gitu, nggak lama api keluar. Gitu pas kejadiannya pas maghrib, lagi pada nggak ada orang. Beruntung setengah jam kemudian, 1 unit mobil pemadam kebakaran Maro Jambi yang tiba di lokasi kejadian bisa dengan segera memadamkan api. Meski tidak ada korban jiwa, namun kejadian itu sempat membuat kemacetan panjang di sekitar lokasi, bahkan mencapai sekitar 5 km. Dari Muaro Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan. Ini cukup membahayakan ya, mengingat kebakaran ini terjadi di saat mobil sedang melaju, muncul asap dari belakang mobil. Jadi belum diketahui apa yang menjadi penyebabnya. Dan memang tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara si sopir sendiri awalnya memang tidak tahu. Dia baru mengetahui ada kebakaran ketika melihat bagian belakang mobilnya. Bisa jadi dari apa itu? Spion ya, dari samping itu melihat kok ada asap, ada kebakaran.
Nah, secara otomatis langsung menghentikan laju kendaraannya dan mencoba untuk membuka box yang ada di bagian belakang kendaraan, tapi misalnya tidak bisa dilakukan. Ini pentingnya memeriksa kembali keamanan kendaraan kita, apakah semuanya sudah terpasang dengan benar, sudah dipastikan aman sebelum melanjutkan perjalanan. Jadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Dan beruntung dalam setengah jam kemudian sudah bisa dipadamkan sehingga tidak sampai menimbulkan korban jiwa, tetapi barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut ludes terbakar dan lalin sempat macet. Semoga tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini. Hati-hati dan waspada. Kita ke kabar yang lain, kali ini tentang sabu-sabu, di mana pelaku penyelundupan sabu-sabu lintas provinsi berhasil diamankan oleh kepolisian. Sabu-sabu lagi, tidak kapok-kapok ya. Ini menjelang Lintas tahun provinsi. baru loh. Saya penasaran dengan pelakunya. Saya juga. Kita lihat saja. Ini dia. Seperti inilah detik-detik saat tim Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur Jambi menghentikan mobil Sigra Putih bernomor polisi BK1185ADR di Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu yang dicurigai membawa narkotika jenis sabu. Pengemudi mobil MN, 41 tahun, warga Desa Jaba, Kecamatan Pedada, Kabupaten Biruan Aceh, yang sedang membawa anak dan istrinya ini hanya bisa pasrah ketika petugas menghentikan mobilnya dan memperlihatkan surat penggeledahan. Dalam penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, petugas menemukan 3 barang yang dikemas dengan bungkus teh merek Cina. Setelah dibuka petugas, isinya adalah narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 1 kg. AKBP Heri Supriyawan, Kapolres Tanjung Jabung Timur mengatakan barang haram tersebut berasal dari Medan yang rencananya akan diantar ke Kabupaten Bungo, Jambi. Sedangkan pelaku merupakan jaringan sindikat peredaran narkoba lintas provinsi. Kepada petugas, pelaku mengaku hanya sebagai kurir dengan upah sebesar 15 juta rupiah per kilogramnya. Selain narkotika, petugas juga mengamankan 1 unit handphone, mobil yang digunakan pelaku, serta 1 buah ATM BCA Bank Syariah. Di sekitar Tapak Tuan, dan kurang lebih pada pukul 10 malam 00 kita melihat salah satu mobil jenis Sigra warna putih dengan nomor polisi BK1185ADR terlihat mencurigakan. Selanjutnya anggota Satres Narkoba Tanjung Timur melakukan pemberhentian, selanjutnya dilakukan pemeriksaan, dan di dalamnya ditemukan kurang lebih 3 kilo narkotika jenis sabu-sabu. Untuk pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut, pelaku diamankan di Mapolres Tanjung Jabung Timur dan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup dan paling singkat 6 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Untuk diketahui, sabu-sabu seberat 3 kg ini merupakan tangkapan pertama terbesar di Tanjung Jabung Timur Jambi dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dari Tanjung Jabung Timur Jambi, Eko Wijaya, National TV melaporkan. Tergiur, sepertinya ini tergiur Iya, dengan jasa yang ditawarkan. Bayangkan pemirsa ya, untuk 1 kg sabu-sabu itu si kurir mendapatkan upah sebesar 15 juta rupiah. Jadi kalau 3 kg adalah 45 juta rupiah. Dan pelaku berhasil diringkus polisi di Jalan Lintas Jambi Kuala Tungkal, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi. Dan ini polisi melibatkan RT setempat untuk menjadi saksi. Betul. Di dalam peringkusan ini pun yang lebih membuat miris karena pelaku ditangkap ketika sedang bersama anak dan juga istrinya. Iya, dan mereka cuma bisa pasrah melihat ayah atau suaminya ditangkap polisi karena membawa sejumlah sabu-sabu. Dan dalam menangkap pun tidak main-main ya polisi, karena sudah membuat surat tugas dan surat yang bisa digunakan sebagai kewenangan untuk menangkap si pelaku. Dan pintarnya si pelaku ini mengemas sabu-sabu itu dengan kemasan berupa bungkusan dari teh merek dari Cina. Ya, diketahui barang haram tersebut berasal dari Medan yang rencananya akan diantar ke Kabupaten Bungo, Jambi. Dan ini berhasil digagalkan oleh petugas kepolisian karena petugas kepolisian juga tidak kalah pintar. Tidak kalah, tidak gampang dikecoh maksudnya. Betul. Ini merupakan pelaku lintas provinsi. Betul. 3 kg ya. Selamat menikmati kurungan penjara.
Dan pemirsa, kita nanti masih punya segmen terakhir dengan 2 berita menarik yang berikut nanti tentang TPPO. Tahu TPPO? Tahu. Selengkapnya tunggu kami dalam Jurnal Weekend. Pemirsa, kita kembali lagi dalam Jurnal Weekend. Saya masih bersama Najwa Luna dan rekan saya Asyafa. Lupa saya hampir lupa loh ya. Memang efek liburan itu seperti ini ya, luar biasa. Banyak yang dilupakan kan, selalu aktivitas dengan yang padat-padat ya. Udah, 2 berita lagi, kami silakan liburan deh. Oke, kita beralih ke Situbondo, di mana polisi tetapkan 2 orang tersangka pelaku TPPO. Perdagangan orang. Tadi sabu-sabu, sekarang perdagangan orang. Sudah, kita lihat pelakunya seperti apa sih? Ini dia. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, Satreskrim Polres Situbondo tetapkan 2 orang sebagai pelaku tindak pidana penjualan orang dengan peran yang berbeda. Peristiwa tersebut diketahui setelah pihak kepolisian menerima pengaduan secara online. Tidak hanya mengamankan 2 orang, pihak kepolisian juga mengamankan 4 buah handphone dan 1 kunci rumah yang dijadikan lokasi praktek tindak pidana perdagangan orang tersebut. Kapolres Situbondo AKBP Dwi Suprahati Rahmanto menjelaskan, awalnya korban yang masih berusia di bawah umur dijanjikan untuk bekerja sebagai pemandu lagu atau LC. Namun setelah sesampainya di lokasi, korban justru dipekerjakan sebagai pemuas nafsu lelaki atau sebagai wanita tunasusila. AKBP Dwi menambahkan, 2 pelaku pria dan wanita asal Situbondo itu memiliki peran yang berbeda. Jika si perempuan berperan sebagai perekrut, maka si lelaki berperan sebagai operator lagu di lokasi itu. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Nah, yaitu berdasarkan LP model B 349 Romawi 12 2023 SPKT Polres Situbondo tanggal 19 Desember 2023 tentang perkara dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Dan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan serta menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Yunto pasal 17 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan pasal 76 Yunto pasal 88 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Adapun untuk pelapor atau korban inisial W, umur 17 tahun, perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, alamat di Kabupaten Malang. Kemudian untuk tersangka yang pertama inisial NIK, perempuan, umur 37 tahun, mengurus rumah tangga, pekerjaan, alamat Situbondo, Kabupaten Situbondo, peran orang yang merekrut korban untuk inisial NIK. Sedangkan untuk tersangka kedua yaitu inisial H, laki-laki 42 tahun, pekerjaan petani, alamatnya di Situbondo, perannya sebagai orang yang menjadi operator di tempat karaoke. Adapun untuk TKP di Wisma Regina 1 kawasan X lokalisasi Gunung Sampan, Kotakan Cangkring, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. Untuk barang bukti yaitu 4 buah HP dan 1 buah kunci rumah.
Untuk modus operandi sendiri berdasarkan keterangan dari korban bahwa awalnya korban yang masih di bawah umur datang ke Kabupaten Situbondo, diajak oleh para saksi dan dijanjikan pekerjaan sebagai LC. Setelah tiba di Kabupaten Situbondo atau di TKP, ternyata pelapor disekap dan diperkerjakan sebagai wanita pekerja seksual. Adapun untuk saksi ada 4 orang, yaitu SMC inisialnya, perempuan umur 24 tahun dari wilayah Bandung. Kemudian yang kedua inisial RR, perempuan 23 tahun juga sama Bandung. Yang ketiga RA, perempuan 22 tahun Subang. Yang keempat inisial MS, laki-laki 34 tahun alamat Situbondo. Adanya tindak pidana perdagangan orang itu dibongkar oleh jajaran kepolisian melalui aplikasi MiChat dengan cara berpura-pura sebagai konsumen dan melakukan transaksi di sebuah hotel di Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Perdagangan orang ini mungkin hasilnya ya lumayan ya menurut dia, makanya tergiur seperti yang sabu-sabu tadi. Iyalah. Tapi tetap saja ini haram, sama-sama haram. Nggak boleh ya. Iya. Ya kalau nggak hasilnya lumayan, mungkin dia nggak akan jadi pelaku TPP ya. Tindak pidana perdagangan orang sangat disayangkan loh ya. Apalagi pelakunya ini, 2 orang ini mempunyai 2 jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan dengan peran yang berbeda pula. Dan pihak kepolisian juga mengamankan 4 buah handphone dan 1 kunci rumah yang dijadikan lokasi praktek tindak pidana perdagangan orang tersebut. Jadi polisi sudah memegang beberapa bukti kuat dan berhasil meringkus pelaku yang menjual orang secara ilegal ini ya. Ya namanya TPPO ilegal ya, nggak boleh itu menjual orang ya. Dan memang korbannya masih di bawah umur itu. Awalnya itu si korban dijanjikan hanya sebagai pemandu lagu saja. Tetapi ketika sampai di lokasi ternyata dia menjadi seorang wanita tunasusila atau penjajah seks. Tapi ini hukumannya nggak main-main ya, di mana akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Dapat dari mana deh uang? Dari TPPO. Maksudnya buat bayar dendanya dari TPPO. Ya kalau menutupi ya. lagi. Kalau kurang nanti ya itulah ya hukumannya. Mungkin tempat karaoke-nya dijual lah ya. Karena memang dua orang ini ya, laki-laki dan perempuan ini mempunyai peran yang berbeda-beda. Kalau yang pertama itu si perempuan itu sebagai perekrut, sementara si laki-lakinya dia berperan sebagai DJ ya. DJ di tempat itu. Ya sudah, jadi akhirnya mereka sepakat dan sekarang mereka ditangkap, dijerat dengan pasal berlapis, ancamannya lumayan ya, 15 tahun penjara dan 600 juta rupiah. Aduh, sudah silakan cari uang 600 juta rupiah itu ya. Kita cari yang lain aja ya. Oke, kita beralih ke berita selanjutnya. Tapi masih tentang penggelapan, kalau tadi tentang TPPO ini tentang penggelapan dana, di mana diduga gelapkan dana bansos, oknum pekerja sosial kelurahan dipecat. Malu nggak ya kalau dipecat kayak gitu? Ya, malu apalagi dong. korupsi. Udah kita lihat saja dia malu nggak sih selengkapnya. Ini dia. Hendri Septa, Wali Kota Padang memastikan bahwa oknum yang menggelapkan dana bansos di Kelurahan Batang Arau pada akhir Oktober lalu telah dipecat. Selanjutnya, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada penegak hukum yaitu Kejari Padang. Dengan adanya kasus itu, Hendri Septa mengingatkan seluruh ASN di Kota Padang untuk tidak bermain-main dalam penyaluran dana bansos. Selain bisa dinonjobkan, sanksi terberat lainnya yakni berhadapan dengan penegak hukum. Itu sudah tidak bisa dinego lagi ya, semuanya ya, semua aparat atau maksudnya ASN kita, pemerintah kita yang melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat itu ada sanksi ya, sanksi terberat kita akan nonjokkan dan lain-lain lah. Yang Batang Arau itu sedang lagi dalam proses ya, dan itu memang akan ada diberi sanksi berat ya, terhadap yang menyalahi. Sementara itu, mantan Hakim Ad Hoc Pidana Korupsi yang juga merupakan pengacara perwakilan RT dan RW di Kelurahan Batang Arau, Kota Padang, meminta Kejaksaan Negeri Padang tidak mengulur waktu untuk menetapkan tersangka dalam kasus itu. Sebab tidak menutup kemungkinan hal yang sama juga terjadi di 102 kelurahan lainnya di Kota Padang. Jika hanya dengan mengembalikan uang yang diselewengkan, masyarakat akan mencibir cara penegakan hukum khususnya bagi rakyat kecil. Selain itu, mantan hakim yang lama berdinas di Ternate tersebut memastikan
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum PSM tidak dilakukan sendiri, namun diduga ada pihak lain yang terlibat. Dari pidananya, tindakan mereka. Jadi kalau seandainya pihak penyidik, kejaksaan bisa mengungkap kasus ini, dan kedepannya BLT, bantu-bantu segala macam itu tidak mudah saja dipermainkan oleh aparat-aparat yang tidak bertanggung jawab. Ini pos bisa kita kejar di sini. PT Pos Indonesia yang memberikan bantuan. Saya yakin mereka itu ada kerjasama antara pihak terkait dengan pos. Sementara itu, Kasih Inter Kejari Padang, Afriandi mengatakan pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap terduga pelaku maupun Lurah Batang Arau. Untuk saat ini, dana yang ditelep telah dikembalikan. Ia juga mewanti-wanti kepada pekerja sosial masyarakat untuk bekerja sesuai dengan koridor, sebab jika ada laporan, maka pihak kejaksaan akan langsung memanggil yang bersangkutan dan akan dikenakan pasal Undang-Undang Pidana Korupsi. Nah, buat sementara kasusnya karena sudah dikembalikan uang tersebut, bantuan sosial tersebut, dan untuk sementara kita mencari jalan keluarnya agar ini peringatan untuk di pekerja sosial masyarakat atau oknum-oknum yang memberikan bantuan sosial kepada masyarakat agar lebih hati-hati. Ada peringatan Pak untuk kelurahan atau siapapun yang mengelola? Ya, nanti kita juga akan koordinasi dengan pihak kelurahan setempat di seluruh Kota Padang agar untuk dana bansos tersebut jangan disalahgunakan, diselewengkan. Karena ini tidak main-main, kita akan selalu memonitor karena ini adalah haknya masyarakat yang kurang mampu. Sebelumnya diberitakan, oknum pekerja sosial masyarakat di Kelurahan Batang Arau menilep uang bansos. Modus yang dilakukan adalah tidak menyalurkan dana ke penerima asli, namun membuat laporan seolah-olah uang telah diterima oleh yang berhak. Berdasarkan laporan yang masuk, ada sekitar 20 warga penerima bantuan sosial yang protes karena dana tidak sampai ke tangan mereka. Dari Padang, Sumatera Barat, Arawirka Riwi, Nasional TV melaporkan. Harusnya sih malu ya dipecat secara tidak hormat, apalagi ketahuan korupsi. Ya ini dia, ini bantuan sosial loh ya. Dana sosial kok ya digelapkan, ini terjadi di daerah Padang. Jadi oknum ini memang diduga melakukan penggelapan dana bansos ini dengan cara memalsukan data. Jadi yang dikirim adalah data palsu, sementara si penerima sendiri tidak merasa mendapatkan bantuan sosial yang seharusnya menjadi haknya tersebut. Betul, dan kasus ini kini sedang ditangani oleh Kejari Padang dan pengacara perwakilan RT dan RW di Kelurahan Batang Arau, Kota Padang meminta Kejaksaan Negeri Padang tidak mengulur waktu untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut biar segera ditangkap dan segera kapok. Jadi juga untuk penggelapan ini bukan hanya satu orang, karena masih ada kemungkinan ada orang lain yang terlibat di dalamnya, entah itu dari pihak yang sama ataukah dari pihak yang lain. Tapi yang jelas kasus ini diminta segera diusut hingga tuntas supaya tidak semakin melebar lagi. Dan ada kemungkinan di tempat lain juga ada kasus serupa, hanya saja belum terungkap. Jadi masih dalam penyelidikan. Iya sih, dananya udah dikembalikan. Tapi ini bukan tentang dikembalikannya, ini tentang pertanggungjawaban petugas-petugas yang memegang dana bansos yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini termasuk juga mengenai kepercayaan masyarakat ya. Dan karena tercatat dalam hal ini sebanyak 20 warga penerima bantuan protes karena merasa tidak menerima dana bantuan, sementara dalam laporannya mereka sudah mendapatkan bantuan sosial tersebut. 20 warga itu bukan jumlah yang sedikit. Kalau buat dana bansos kan pasti banyak ya. Itu berapa lama? Ya nah, itu yang menjadi misteri. Kalau 20 orang yang tidak menerima itu sudah terjadi selama bertahun-tahun dalam jangka waktu yang sekian atau sekian kali, otomatis hal ini menjadi hal yang sangat tidak disarankan. Sudah stop korupsi, kita lakukan semuanya sesuai prosedur lah ya. Iya, baik. Kita sudah 10 berita. 10 berita. Kita sekarang akan prepare untuk holiday dulu ya. Holiday. Dan saya Ahmad Asyafa juga pamit bersama saya Najah Luna. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya, Hana dalam Jurnal Weekend dengan berita yang unik, menarik, dan viral. Bisa Anda lihat di kanal YouTube kami, Nasional TV Official. Sampai jumpa.